Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nova Wilianto. Teman-teman, yuk kita belajar kembali ya. Kali ini saya akan coba sharing, berbagi, yaitu tentang cara kerja dari rem tromol. Kalau di bahasa Inggrisnya itu drum brake ya. Nah, rem tromol di sini ada beberapa komponen terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah komponennya itu adalah drumnya atau tromolnya ngomongnya ya, atau yang warna ini putih ini ya. Kemudian ada biru-birunya ini dikit. Nah, ini adalah drum brake-nya atau tromolnya. Kalau di bengkel-bengkel umum di pinggir jalan itu kita umum sering menyebutnya itu tromol ya. Kalau di teknis nanti drum brake ya. Kemudian di sini ada shoe ya shoe atau sepatu dia ngomongnya. Kemudian ini dilengkapi dengan yang warna hitam, ini adalah kalau di tekniknya itu namanya lining ya. Lining atau kalau di bengkel umumnya tuh nyebutnya kampas rim gitu. Kemudian di sini ada spring. Nah, spring di sini digunakan untuk yang namanya return spring ya, atau kembalinya dari brake tersebut. Kemudian di sini dilengkapi dengan silinder ya, atau dia ngomongnya biasanya master cylinder ataupun untuk yang master rim gitu. Nah, ini silinder, kemudian nanti yang digunakan untuk mengebrik ya, ada oli di sini. Kemudian di sini yang bawah di sini ada slack adjuster ya, atau kalau di umum itu untuk penyetelan ya, untuk penyetelan. Nah, ini ada ketika nanti kita putar maka dia akan bisa lebih mepet ya ngomongnya ya, atau lebih rapat gitu. Oke, itu untuk beberapa komponennya. Kemudian untuk cara kerjanya adalah yang pertama ketika kita lakukan penginjakan brake ya. Kita lihat di sini ya, ini putaran kemudian diinjak brake-nya, maka dia akan si piston ini akan menerima oli dari brake pedal atau rem yang di kaki ya, atau pedal rem gitu. Dia akan ngirim oli hidrolik masuk ke sini ya. Kemudian dia akan mendorong piston ini bergerak ke kiri untuk yang bagian kiri, dan untuk yang kanan dia akan bergerak ke kanan. Ketika ini bergerak ke kanan, maka dia akan mendorong shoe ini ya, atau sepatu ini. Dia akan mendorong si lining ini atau kampas ini menempel ke tromol di sini ya, menempel tromol sini. Yang kiri juga sama. Nah, ketika dia menempel maka terjadilah gaya gesek di sini. Nah, gaya gesek di situ dia akan menghentikan atau mengurangi kecepatan dari tromol ini atau roda. Jadi bukan menghentikan unit ya, tapi menghentikan atau mengurangi atau menghentikan putaran dari roda. Jadi itu fungsi dari brake ya, sama seperti yang di single brake yang kemarin kita bahas. Biasanya dia brake itu mengurangi atau menghentikan kecepatan dari roda, bukan kendaraannya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekali lagi ketika dia direm, nah kemudian di sini kok ada gaya putarnya, Mas. Nah, ini karena efek putaran maka dia akan sedikit bergeser gitu. Nah, kalau kita lihat, karena dari kecepatan dia ada sedikit geser, tapi tidak masalah, itu sebagai efeknya. Kemudian untuk permasalahan di sini yang paling umum itu adalah yang di hidrolik. Di sini ada gelembung udara, sehingga untuk proses penekanan dari piston atau master cylinder ini atau shoe-nya ini bergerak menempel ke tromol itu menjadi berkurang, tidak maksimal, karena di sistem brake ini memanfaatkan dari gaya hidrolik ya, atau sistem hidrolik. Nah, oli hidrolik tidak dapat dimanfaatkan, maka dia akan mengebrik dengan memanfaatkan oli tersebut. Ketika di sini ada udara, maka oli itu tetap tidak dapat dimanfaatkan, tapi yang dimanfaatkan itu adalah udara tersebut, sehingga terjadi kurang pakem gitu. Kemudian bisa juga di sini untuk slack adjuster ini atau penyetelan ini kurang rapat ya, kurang rapat. Nah, kalau kita lihat ini posisi rapat, tapi kalau dia tidak rapat, nah ini jika terlalu jauh maka
brake atau pengereman itu juga kurang maksimal atau kurang pakem gitu. Maka cara yang paling sederhana adalah kalau yang tadi yang di sini itu kita buang udaranya dengan cara di bleeding atau dibuang udaranya. Kemudian kalau yang di sini jika terlalu jauh seperti ini, maka kita bisa adjust, bisa kita setel, kita agak rapatkan. Ya, sehingga ketika rapat nanti ketika kita injak brake di sini, jarak pengebrekannya ini pun tidak terlalu jauh. Ya, ketika tidak terlalu jauh, maka tingkat kepakaman, tingkat pengeremannya atau kepakamannya juga akan lebih tinggi. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sharingkan terkait dengan cara kerja dari drum brake atau rem tromol. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.